Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di tempat yang insya Allah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita yang hadir senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan juga semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Sekarang nggak pakai dompet, sekarang ATM ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah majelis ilmu, kita hadir duduk di majelis ilmu ini, apapun yang jadi hajat kita itu dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan oleh DKM ya, kita hari ini melanjutkan kajian daurah sebetulnya. Yang waktu Ramadan kita membahas tentang bab janaiz atau bab tentang pengurusan jenazah ya. Yang ikut daurah Ramadan itu hari apa waktu itu? Ahad ya. Hari Ahad pagi itu sampai siang kita sudah membahas dua tema besar. Kan ada 4. Ada memandikan jenazah ya. Yang kedua mengkafani jenazah. Yang ketiga mensolati jenazah. Baru yang keempat menguburkan jenazah. Nah kita baru bahas 2 ya, baru 2 pembahasan tentang memandikan sudah, termasuk mengkafani. Kemarin sudah praktek juga Pak kita ya, praktek memandikan dan juga mengkafani. Nah masih ada 2 tema besar lagi, yaitu masalah mensolatkan atau mensolati jenazah, dan juga nanti kalau masih ada waktu tentang masalah menguburkan jenazah gitu, ya. Mudah-mudahan hari ini biasanya kan kalau kita ngaji Ayatul Ahkam itu bicara tentang tafsir ya, tapi hari ini kita pending dulu kajian tafsir ahkam kita. Baik, siap ya, kita bahas masalah yang ketiga, yaitu mensolati mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan menjelaskan dari perspektif mazhab Syafi'i dulu Pak ya. Karena dalam masalah mensolati jenazah itu cukup banyak khilafiyahnya di antara ulama 4 mazhab. Ya, nanti saya akan sebutkan mazhab yang lainnya juga. Mazhab Hanafi seperti apa? Kemudian mazhab Maliki, termasuk mazhab Hambali. Tapi kita akan fokus dulu ke mazhab Syafi'inya ya. Syafi'i saja mungkin barangkali kita belum begitu mendalam. Jadi saya akan awali dari pembahasan sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ada kitab bagus
namanya kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Anda kalau mau belajar fikih Syafi'i yang mudah ini ya menurut saya, untuk pemula Pak, untuk pemula ya. Pengalaman saya belajar banyak kitab Syafi'i ya, mulai dari Safinatun Najah atau Takrib atau Fathul Mu'in, apalagi Pak. Banyak ya kitab madzhab Syafi'i. Kok menurut saya itu yang lebih mudah, lebih lengkap itu ini, kitab ini. Pengalaman saya membaca kitab itu Pak ya. Nah, selama ini saya banyak baca kitab fikih Syafi'i, itu kok ketemu kitab ini enak, bagus. Nama kitabnya catat ya. At-Taqrirat As-Sadidah. At-Taqrirat As-Sadidah. Ya. Jadi kalau ditanya nanti kitabnya apa namanya? Kitab At-Taqrirat. Ya. Bisa nulisnya ya. Bahasa Indonesia aja, tulisan Latin saja. Kalau Arabnya ya alif lam ta qaf ra ya ra alif ta, at-taqrirat. Kemudian as-sadidah, alif lam sin dal ya dal lagi tak marbutah, as-sadidah ya. Udah ya, sudah ditulis ya. Nama kitabnya apa? At-Taqrirat As-Sadidah ya. Karya siapa ini? Seorang ulama dari Yaman, yaitu Habib Pak. Ini yang nulisnya Habib, termasuk dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Ya. Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Ya. Biasanya Al-Ahqaf, biasanya begitu. Ya. Di sini tulisannya Al-Kaf. Ya. Ini marga. Ya. Ya. Jadi kita akan mencoba membaca kitab ini terkait masalah sholat jenazah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu 'alal mayyiti. Jadi bahasa Arabnya mensolati jenazah ya, atau mensolati mayit itu as-sholatu 'alal mayyiti atau 'alal janazati. Ya, mensolati mayit ya, mensolatkan mayit ya. As-sholatu 'alal mayyiti. Yang pertama terkait masalah hukum dulu. Ahkamus sholati 'alal mayyiti salasatun. Hukum terkait masalah sholat jenazah itu kata para ulama setidaknya ada tiga hukum. Yang pertama hukumnya wajib. Itu kalau jenazahnya jenazah kaum muslimin yang bukan mati syahid. Nah, yang bukan mati syahid, yang meninggalnya biasa, meninggal karena sakit atau meninggal karena apa ya? Ya memang sudah waktunya lah gitu ya. Bukan karena syahid. Syahid itu apa? Syahid itu orang yang meninggal dalam peperangan misalnya contohnya. Nah, kalau syahid itu dia masuk hukum yang kedua, malah haram Pak disolati, malah haram. Ada tetangga kita dia syahid misalnya ya, itu tidak usah disolatkan, tidak usah disolatkan. Nah itu ya, karena malah hukumnya haram ya. Tapi selain syahid hukumnya wajib disolati ya. Kalau bagi kita hukumnya fardu kifayah. Oke, dah. Yang ketiga ada hukum namanya khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula ini contohnya adalah kalau ada jenazah, Pak, udah disolati, terus disolati lagi. Gitu. Berarti ini kloter kedua lah ya. Kan ada ya seperti itu ya. Mungkin pertama sudah disolati, tiba-tiba ada mungkin keluarganya dari kampung baru datang, telat misalnya ya. Masih punya kesempatan kan, belum dikubur, dia solati, itu boleh. Meskipun tadi sudah disolati oleh jamaah yang lain, itu boleh. Tapi hukumnya khilaful aula. Apa ya khilaful aula itu ya? Lebih baik tidak usah, gitu, karena sudah disolati. Ya. Tapi kalau sholat boleh, tidak apa-apa. Hukumnya namanya khilaful aula, begitu. Oke, dah. Ini terkait masalah hukum. Nah sekarang berikutnya adalah syurut.
Apa syurut itu ya? Syarat-syarat sholat jenazah. Secara umum, sholat jenazah itu syarat-syaratnya seperti syarat sholat yang kita lakukan selama ini, Pak. Misalnya salah satunya ya, harus suci dari hadas dan najis. Makanya harus wudhu. Ya. Sholat jenazah kok nggak punya wudhu itu nggak sah, Pak. Ya. Memangnya ada, Pak? Ada orang menganggap sholat jenazah itu nggak perlu wudhu, katanya begitu. Nah ini nggak benar. Kalau menurut mazhab Syafi'i, sholat jenazah itu meskipun tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya, tetap dia dinamakan sholat, maka harus suci dari hadas dan najis. Ya, harus punya wudhu itu, gitu. Karena pernah kejadian tuh ada orang katanya ikut sholat jenazah, ternyata dia nggak punya wudhu, wudhunya batal. Dia ikut sholat. Dalam pandangan dia, ini sholat jenazah itu bukan sholat seperti sholat 5 waktu, gitu. Boleh nggak wudhu katanya begitu. Nah, ini tidak benar ya. Yang betul dia sama seperti sholat yang lainnya, harus suci. Yang kedua, satrul aurah ya, menutup aurat ya, itu syarat sah sholat kita ya. Itu seperti sholat yang lain lah sama. Yang ketiga, istiqbalul kiblah. Apa itu istiqbalul kiblah? Menghadap kiblat ya. Nah, setidaknya itu beberapa syarat yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Takrirat Az-Zadinah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling inti, yaitu mengenai praktek sholat jenazahnya ya. Arkanu sholatiz janazah, arkanu sholat alal janazati sab'atun. Catat, untuk mazhab Syafi'i rukun sholat jenazah ada sab'atun, 7 ya. Kalau rukun sholat seperti biasa 17 ya, 17 ya. Kita pernah belajar itu ada 17 kurang lebih. Untuk sholat jenazah mazhab Syafi'i bilangnya 7. Dan ini termasuk juga mazhab Hambali. Boleh dicatat. Syafi'i dan Hambali sama-sama bilang 7 rukunnya. Kalau mazhab Hanafi rukunnya cuma 2 atau 3. Mazhab Hanafi itu berapa? 2 atau 3. Nanti saya sebutkan. Untuk mazhab Maliki rukun sholat jenazah hanya ada 5. Nah, coba diulangi. Tadi pendapat pertama, mazhab Syafi'i sama Hambali itu sama. Berapa tadi rukunnya? Ada 7, nanti kita sebutkan ya. Sama, Hambali sama Syafi'i itu praktek sholat jenazahnya sama persis ya. Kemudian yang kedua mazhab Hanafi tadi. Ada berapa rukunnya? 2 ya, atau 3. 2 itu niat sama takbir 4 kali. Udah itu 2 rukunnya itu mazhab Hanafi itu. Kalau tadi bilang 3, satu lagi salam ya. Tapi ada yang mengatakan salam itu bukan rukun tapi wajib. Mazhab Hanafi itu agak rumit Pak, karena istilahnya beda-beda. Dia punya rukun, punya wajib, punya sunnah. Makanya agak beda. Kalau kita kan hanya rukun sama sunnah saja, gitu, setahunya dalam sholat itu. Tapi kalau Hanafi itu ada 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Kalau Maliki berapa rukunnya? Ada 5. Ya. Dah, dicatat saja dulu. Sekarang kita akan sebutkan dulu yang mazhab Syafi'inya ya. Rukunnya ada 7, sama seperti Hambali. Yang pertama, rukun yang pertama adalah an-niyatu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya. Seperti biasa, Pak. Rukun pertama untuk sholat jenazah adalah niat. Kenapa? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Apa artinya itu? Sesungguhnya setiap amal ibadah itu harus dengan niat. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim nih Pak. Meskipun jalurnya itu ahad. Kenapa ahad? Karena hanya satu sahabat yang meriwayatkan. Namanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya ahad, satu jalur tapi sahih.
ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wajib hukumnya niat ya, wajib. Nah, untuk tata cara niat, untuk tata cara niat seperti apa sih Pak Ustadz niatnya gitu ya? Mungkin orang karena jarang sholat jenazah misalnya, niatnya apa ya? Gitu ya? Cara niatnya bagaimana? Wa yajibu ta'yinul mayyiti fin niyati walau ijmalan wa la yajibu tafsilan. Fa yakfi an yaqula usolli ala hadzal mayyiti aw ala Zaid mathalan aw ala man shalla alaihi al-imam aw ala al-mayyit al-mawjudi fil mihrab. Jadi syaratnya itu Pak yang penting menyebutkan poin usolli. Saya niat sholat, harus ada itu usolli. Itu poin pertama. Dalam niat harus ada usollinya itu Pak. Harus ada usolli. Tapi nanti urusan dilafadzkan atau tidak beda ya. Ini kita bicara niat yang dalam hati loh ya. Niat yang dalam hati. Dalam hati itu harus terbesit apa sih? Nah ini usolli harus ada. Kalau nggak ngerti usolli itu apa? Saya niat sholat. Itu bahasa Indonesianya usolli. Saya niat sholat. Harus ada itu poin pertama, usolli atau saya niat sholat. Yang kedua, harus menjemputkan ala hadzal mayyiti, atas mayit ini, bahasa Indonesianya. Harus disebutkan itu Pak. Tidak boleh hanya usolli lillahi ta'ala. Saya niat sholat jenazah karena Allah, nggak boleh. Harus ada ala hadzal mayyiti. Harus ta'yin. Anda ini sholat jenazah yang mana? Ini loh. Ala hadzal mayyiti, begitu. Ya, paham ya? Jadi harus ada penyebutan ala hadzal mayyiti. Pak Ustadz kalau jenazahnya perempuan sami mawon. Tidak perlu al mayyitati misalnya gitu. Tidak. Sama Pak. Mayit itu kata para ulama mutlak dia. Baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Cuma kadang-kadang di buku-buku apa itu kayak apa ya? Pasolatan atau apa gitu ya. Itu dibedain. Kalau laki-laki ala hadzal mayyiti, kalau perempuan ditambahin tak marbuto biasanya ya. Ala hadzal mayyitati gitu kan ya. Ya. Sebetulnya tidak harus seperti itu dalam segi bahasa Arab. Cukup ala hadzal mayyiti saja sudah sah. Ya, baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan ya. Baik itu jenazahnya orang dewasa atau bayi, tetap ya. Sama saja. Ala hadzal mayyiti. Dah. Satu lagi, poin yang keberapa? 3 ya. Tadi poin pertama harus ada usolli. Poin kedua, ala hadzal mayyitinya harus ada. Nah, poin ketiga ini kalau berjamaah harus menyebutkan makmuman. Ya. Sudah? Ini poin berapa tadi? 3 ya. Ya. Makmuman yang harus disebutkan. Ya. Kalau imaman itu hukumnya sunnah Pak. Imaman itu ya, jadi kalau yang jadi imam itu dia nggak menyebutkan imaman nggak apa-apa, tidak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau Anda jadi makmum kok nggak nyebutin makmuman, nggak sah, tidak sah. Itu bedanya imam sama makmum. Makanya poin ketiga, kalau Anda berjamaah kan biasanya kita jadi makmum ya, jarang jadi imam, sebutkan saja makmuman. Yang keempat harus menyebutkan fardunya ya, fardu. Jadi kalau digabung, saya niat sholat mayit ini makmuman fardu. Nah, udah hanya 4 itu saja. Poin yang wajib disebutkan hanya 4 saja. Pak Ustadz lillahi ta'alanya disebutkan nggak? Itu sunnah, nggak wajib. Ya, makanya kan kita harus tahu mana sih yang harus ada dalam hati, mana yang sekedar sunnah saja. Ya, ini masalah pembahasannya itu penting ya. Kita harus bisa bedain penyebutan mana yang wajib, mana yang sunnah. Coba ulangi, ada 4 tadi. 1 apa tadi Pak? Bahasa Arab saja. Usolli harus ada. 2 ala hadzal mayyiti. 3 makmuman. 4 fardu. Nah, itu wajib 4 itu. Ya, kalau mau ditambahkan yang lain boleh, tapi hukumnya sunnah. Misalnya mau nambahin lillahi ta'ala, usolli ala hadzal mayyiti makmuman fardul lillahi ta'ala. Boleh gitu. Boleh, tidak apa-apa. Karena hukumnya sunnah lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya tambahin
Arba'a bukan rokaatin. Ayo hati-hati, bukan arba'a rokaatin ya, tapi arba'a takbiratin. Nah, kalau rokaat itu ruku itu loh, 4 kali ruku, 4 rokaat itu maksudnya. Kalau ini kan nggak ada rukuknya, tapi arba'a takbiratin. Boleh ditambahkan misalnya usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin misalnya begitu. Boleh, tapi itu hukumnya tidak wajib, Pak, sunnah begitu. Ya, biasanya sih kalau di buku-buku itu lengkap sekali. Usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin. Apalagi fardu makmuman, fardu lillahi ta'ala gitu ya. Nah, lengkap tidak apa-apa, tapi Anda harus tahu secara fikih ternyata yang wajib disebutkan hanya 4 minimal ya. Usollinya, ala hadal mayitnya, kemudian apa tadi? Makmuman dan fardunya juga disebutkan. Oke. Dah. Itu masalah niat ya, masalah niat. Sekali lagi jamaah, untuk niat itu kalau yang sebelum takbir Anda ucapkan usolli ala hadal maiti, itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Yang wajib tuh waktu Anda Allah, itu yang harus niat lagi dalam hati. Gitu ya, sama seperti sholat seperti yang lainnya lah, sama. Allah, Anda niat, saya niat sholat mayit atas mayit ini makmuman fardu, itu sudah sah ya. Oke. Dalam hati itu yang wajib hukumnya. Berikutnya, oh sebentar, Pak Ustadz, kalau saya menyebut nama boleh enggak? Kebetulan jenazahnya ini namanya Pak siapa misalnya? Jangan nama orang yang di sini. Yang lain aja. Pak Paijo ada nggak di sini? Nggak ada ya. Misalnya jenazahnya namanya Pak Paijo. Boleh nggak ala hadal maitinya saya ganti ala Pak Paijo misalnya gitu. Usolli ala Pak Paijo. Kalau kata madzhab Syafi'i boleh sah. Tetapi umpama kok keliru, Pak. Anda bilang Pak Paijo, ternyata dia bukan Pak Paijo. Misalnya karena jenazahnya banyak gitu ya. Keliru, itu malah nggak sah nantinya. Jadi nggak sah. Loh, ternyata bukan Pak Paijo toh. Itu keliru, itu malah tidak sah. Makanya lebih amannya pakai ala hadal maiti saja. Ya, ala hadal maiti ya. Tidak perlu menyebut nama, tidak perlu menyebut nama. Apalagi kalau jenazahnya banyak. Nah ini Pak Ustadz, ini satu lingkungan hari ini misal ya, pengumuman ada yang meninggal 5 orang Pak Ustadz, mau disolatkan di Masjid At-Taqwa. 5 ini apakah langsung brek, tahu brek ya? Brek itu apa ya? Langsung sekaligus atau satu-satu? Nah gitu ya. Kalau madzhab Syafi'i mengatakan lebih utamanya sih satu-satu. Lebih utamanya. Tetapi kalau mau digabung langsung dijejer 5 gitu, boleh langsung ya. Usolli ala hadzal maiti. Boleh itu sudah nyangkup 5-5-nya itu sudah bisa. Tapi tadi ya, afdolnya, catat. Afdolnya itu satu-satu. Ya. Kalau cuma 5, cuma 3 bisa satu-satu ya. Tapi kalau 15 orang yang meninggal ya, repot ya kalau satu-satu kan ya, kelamaan. Iya, misalnya seperti korban tsunami kan banyak itu misalnya ya, banyak kan repot kalau satu-satu ya, itu digabung saja. Tapi kalau 2 atau 3 jenazah, nah itu kalau bisa dipisah bisa saja satu-satu gantian gitu ya. Itu jadi itu afdalnya dipisah. Kalau mau digabung hukumnya boleh. Baik, dah itu rukun pertama ya, masalah niat. Yang kedua, takbir 4 kali. Ini rukun yang keduanya. Takbir 4 kali. Ya. Jadi takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat itu hukumnya wajib. Rukun, Pak. Harus gitu. Harus. Pak Ustadz, apakah 4 takbir ini disepakati oleh ulama 4 mazhab? Kalau yang saya baca, fatwa ulama 4 mazhab mayoritas sepakat takbirnya 4 kali.
Tetapi ada mazhab Hambali Pak yang membolehkan lebih dari 4 kali. Bahkan ada 3. Tapi itu mazhab Syiah Imamiyah. Syiah itu ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Ya. Jadi kalau lebih amannya itu lebih dari 4. Kalau kurang dari 4 itu hampir-hampir dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena riwayatnya itu dikatakan hadis yang dhaif gitu. Hadis palsu lah, yang 3 takbir itu. Tapi kalau yang 4 atau yang 5, nah itu sahih itu hadisnya. Ya. Tapi 4 madhab sekali lagi itu hampir-hampir menggunakan yang 4 kali takbir. 4 kali takbir. Tapi ternyata ada yang 5 kali takbir, seperti sebagian ulama Hambali itu membolehkan sampai 5. Kenapa? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, pernah mensolatkan jenazah. Sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala jenazah wa kabbaro khomsan. Nabi bertakbir berapa? 5 kali. Gara-gara riwayat ini nanti ada yang mengatakan boleh sampai 5 kali gitu. Ya, boleh sampai 5 kali. Tapi kalau yang 3 itu riwayatnya bermasalah sekali ya. Makanya lebih aman kalau nggak 4 ya 5 gitu. Ya, dah. Tapi umumnya 4 Pak. Rata-rata pakai 4 takbir. Kenapa? Nah ini. 1, gara-gara hadisnya Sahih Bukhari Muslim yang takbir 4 kali itu. Jadi hadisnya levelnya lebih sahih Bukhari Muslim yang 4 kali takbir itu. Yang kedua, karena sudah menjadi ijma' sahabat. Sahabat Nabi itu mereka tahu dulu Nabi pernah takbir 4 kali, pernah 5 kali, pernah 3 kali tadi yang hadisnya dhaif itu. Tapi para sahabat kemudian sepakat untuk mengamalkan yang 4 kali takbir saja gitu. Maka ini menjadi semacam ijma'. Tahu ijma' ya? Ijma' itu kesepakatan lah begitu ya. Makanya gara-gara alasan ini, 1 tadi karena Sahih Bukhari Muslim, yang kedua karena ijma' sahabat, akhirnya 4 mazhab pakai riwayat yang 4 kali takbir itu ya. Ya, 4 kali takbir. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga. Al-qiyamu al-qadir, berdiri. Wajib berdiri. Berdiri itu hukumnya wajib. Tapi kalau sakit boleh duduk. Tapi yang boleh duduk hanya orang sakit saja Pak. Kalau sholat sunnah Pak, kita nggak sakit duduk boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah itu unik dia. Anda walaupun berdiri bisa, tapi pengen duduk, sholatnya duduk aja, sholat sunnah nih Pak, sholat qobliyah, ba'diyah, atau sholat duha, pengen duduk boleh. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu atau sholat jenazah, Anda bisa berdiri, itu wajib, tidak boleh duduk. Hukumnya wajib, makanya rukun. Ya, nomor 3 ini, rukunnya wajib berdiri bagi yang mampu atau yang tidak sakit. Oke. Dan yang keempat, qiraatul Fatihah. Apa itu? Membaca surah Al-Fatihah setelah apa? Takbir pertama biasanya ya. Ternyata jamaah mazhab Syafi'i kalau ada orang membaca Fatihahnya di takbir kedua atau setelah takbir ketiga atau setelah takbir keempat tetap boleh sah. Tapi biasanya kita takbir pertama langsung Fatihah gitu. Tapi nanti kalau ada yang nanya Pak Ustadz boleh nggak surat Fatihahnya saya taruh di belakang dah gitu. Sekali-sekali misalnya gitu ya, dia pengennya begitu, boleh Pak, tetap sah ya mazhab Syafi'i. Jadi kaidahnya surah Al-Fatihah boleh dibaca setelah takbir yang manapun, mau setelah takbir pertama, kedua, ketiga, keempat boleh ya. Tapi umumnya kita setelah takbir pertama. Jadi setelah niat Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Ada kesunahan nggak Pak Ustadz sebelum Fatihah? Hanya ada 1 kesunahan saja. Apa? Bukan doa kita, ta'awudz. Ya, tambahkan disunnahkan sebelum Fatihah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak ada doa iftitah. Hati-hati nih.
Tidak ada sholat jenazah itu doa iftitah-iftitahan itu nggak ada. Ya, dia bukan seperti sholat yang kita lakukan selama ini seperti sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Jadi khusus jenazah ini unik ya. Tidak ada doa iftitah. Jadi langsung Pak, Allahu Akbar takbir pertama, langsung ta'awudz saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Nah, paham? Ini hukumnya wajib ya. Fatihah termasuk rukun yang nomor 4 tadi ya. Oke. Ya. Berikutnya yang kelima. As-sholatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Membaca sholawat atas nabi. Membaca sholawat atas nabi. Biasanya kapan nih? Setelah takbir berapa? Kedua ya, setelah takbir yang kedua. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sah. Kan ini wajib, rukun kan ya, membaca salawat kepada Nabi. Minimal kata Madzhab Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sah. Pak Ustadz, saya maunya yang lengkap. Silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Saya maunya yang lebih lengkap lagi Pak Ustadz, silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Namanya salawat apa itu? Ibrahimiyah. Yang kita baca kalau tasyahud itu Pak, itu salawat paling utama itu, levelnya paling tinggi, salawat Ibrahimiyah. Boleh Anda baca itu, tapi kepanjangan. Biasanya imamnya sudah takbir ketiga biasanya gitu ya. Tapi boleh ya. Makanya tadi minimal apa? Allahumma sholli ala Muhammad saja udah sah. Tidak perlu wa ala ali itu nggak apa-apa. Ya, tapi ya pelit banget kok nggak sampai wa ala ali Muhammad, keluarga kok enggak, itu pelit ya. Makanya tadi ya bagusnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Sholawat kepada Nabi dan juga keluarga. Tapi kalau ditanya, yang wajib hanya sholawat kepada Nabi saja. Allahumma sholli ala Muhammad hanya Nabi saja itu sudah sah. Gitu. Paham? Nah, rukun yang keberapa ini? 6. Ad-du'a'u lil mayyit ba'da tsalitsah. Mendoakan mayit itu hukumnya wajib Pak. Biasanya dilakukan setelah takbir yang ketiga. Ya, setelah takbir yang ketiga, doa. Itu wajib, rukun. Dia termasuk rukun. Termasuk rukun. Harus ada doa untuk mayit. Biasanya kita menggunakan redaksi doa yang masyhur. Misalnya kalau untuk laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang itu Pak, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya, panjang. Tapi minimal ada doa Allahumma gfir lahu itu udah sah. Misalnya Anda nggak hafal Pak, nggak hafal, cuma doa Allahumma gfir lahu itu sudah sah. Karena yang penting apa? Doa. Yang penting doa. Ya, tapi utamanya tadi dipanjangkan. Kalau Anda hafal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata mathwahu dan seterusnya. Panjang tuh ya. Ya. Tapi kalau ada yang tidak hafal, cukup Allahumma gfir lahu saja sudah sah. Yang penting ada doa untuk mayit. Oke. Dah. Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan biasanya apa? Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya. Tinggal diganti ha. Itu aja. Dah. Kalau ini Pak Ustadz, mayitnya ini bayi Pak, anak kecil, anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan tetap disolatkan, disolatkan. Ini doanya gimana? Ada doa khusus Pak, ada doa khusus nanti. Misalnya yang diriwayatkan dalam hadis itu Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa udhoibina gitu. Tapi kalau Anda tidak hafal, boleh sebetulnya pakai Allahumma gfir lahu tadi boleh. Gitu, enggak apa-apa. Allahumma gfir lahu. Meskipun anak kecil itu sebetulnya tidak punya dosa, tapi tetap disolatkan, Pak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ustadz,
kalau tetangga saya anak kecil meninggal, itu nanti ditahlili apa enggak ya? Tahlilan apa enggak ya? Kan percuma Pak Ustadz tahlilan, ngapain doain anak kecil, orang nggak punya dosa kok ditahlili, ngapain gitu ya? Nah, dia udah otomatis nanti masuk surga lah anak kecil itu. Maka kita jawab Pak, loh justru Nabi malah mensolati jenazah anak kecil. Ya, itu syariat perintah mensolati jenazah anak kecil, meskipun anak kecil itu nggak punya dosa, tetap disolati, berarti tetap didoakan gitu loh maksudnya ya, tetap didoakan. Silahkan saja. Rukun keberapa tadi? 6 ya. Yang ketujuh berarti yang terakhir, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, disunahkan lengkap sampai wabarakatuh menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disunahkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu wajib yang ke kanan, kalau yang ke kiri tidak wajib, sunnah. Jadi yang rukun hanya yang salam pertama. Dah gitu. Rukunnya hanya itu. Pak Ustadz, tadi kan doa untuk mayit setelah takbir ketiga ya. Terus setelah takbir keempat baca apa? Itu hukumnya tidak rukun, tidak wajib. Umpama ada imam Pak, setelah takbir keempat langsung salam, sah. Tapi biasanya kita melakukan kesunahan tambahan doa. Nah, ini kayak apa ya? Kayak bonus gitu loh Pak, bonus doa. Apa doanya biasanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu sunnah, itu nggak wajib. Yang wajib itu yang setelah takbir ketiga tadi itu. Ya, yang wajib itu doa yang setelah takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu tadi. Kalau setelah takbir keempat tidak wajib, bukan rukun itu. Jadi kalau nggak baca nggak apa-apa. Iya, betul. Kalau di Masjidil Haram, Pak, setelah takbir keempat tuh langsung salam imamnya itu. Kenapa? Karena memang doa yang setelah takbir keempat itu tidak wajib, gitu. Tapi kalau madzhab Syafi'i sunnah, makanya tetap dibaca ya. Meskipun kalau nggak dibaca tetap sah karena tidak wajib. Oke, paham ya? Iya, betul. Doanya saja. Kalau takbirnya empat-empatnya itu sepakat wajib ya, rukunnya. Nah, ini kalau Anda tadi sudah hafal 7 rukun tadi dan sesuai prakteknya, Anda sudah menguasai 2 madzhab itu, Pak. Syafi'i sama Hambali sama. Jadi kalau ditanya Syafi'i Hambali seperti apa sholat jenazahnya? Tadi itu yang kita sebutkan. Kalau Hanafi, ini Pak, dia nggak ada baca Fatihah, Hanafi itu. Tidak ada baca Fatihah. Kemudian madzhab Maliki, nah ini ya madzhab Maliki, Pak. Setiap takbir, kan 4 tadi ya takbirnya, itu madzhab Maliki membaca Fatihah, sholawat, doa, langsung 3 takbir pertama. Begitu juga takbir kedua, baca Fatihah, sholawat, doa mayit. Takbir ketiga juga gitu, Fatihah, sholawat, doa. Takbir keempat juga gitu, Fatihah, sholawat, doa. Jadi lama itu kalau Maliki. Setiap kali takbir dia ada baca Fatihah, baca sholawat, sama baca doa untuk mayit gitu. Itu Maliki, madzhab Maliki ya. Kalau Hanafi tadi malah tidak ada baca Fatihahnya sama sekali, dia hanya sholawat sama doa kalau Hanafi itu ya. Dah, itu madzhab lain ya, untuk tambahan sekedar informasi saja, wawasan saja. Perlu praktek ya? Nggak usah ya, insya Allah sudah sering ya Pak ya kita melakukan sholat jenazah ya. Ya minimal kita sudah tahu hukum-hukumnya, detail-detailnya, dan juga dari madzhab yang lainnya kita ketahui sedikit-sedikit untuk tambahan wawasan. Berarti masih ada satu pembahasan lagi, mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang masalah menguburkan jenazah. Itu yang kalau di masyarakat kita banyak banyak tradisinya Pak ya. Tambahan tradisinya ada yang begini ya. Nanti kita bicara dari segi syariatnya ya, dari segi fikihnya saja insya Allah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan untuk masalah sholat jenazah. Berikutnya silahkan kalau ada tanya jawab atau diskusi, monggo silahkan. Ya, satu ya. Ya. Kriteria apa? Yang sebelum balik.
Kenapa? Karena kalau belum balik dia belum mukallaf, belum dijatuhi hukum-hukum kewajiban syariat. Sehingga anak kecil yang belum balik itu dianggap tidak ada dosa. Begitu. Jadi selama belum balik itu belum mukallaf dan belum ada dosa. Begitu. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Mensolatkan jenazah yang sudah disolatkan kan? Ya. Tidak wajib disolatkan lagi. Ya. Tapi di kewajiban sholat kebiasaan ini biasanya kalau sudah misalkan kemarin yang menjadi itu, kita sholat goib. Iya. Itu boleh, tapi tadi dihukumi khilaful aula. Tidak apa-apa, karena kan sudah ada yang melakukannya di awal tadi ya. Boleh. Oh, jadi gini, kan tadi kita sebutkan itu hukumnya boleh, tapi khilaful aula. Khilaful aula itu gini loh Pak. Dia mau melakukannya, hukumnya boleh. Boleh nggak saya sholat jenazah yang meskipun sudah disolati? Boleh. Kita jawab boleh. Nggak apa-apa, jangan dilarang. Tapi hukumnya gimana? Nah, hukumnya itu khilaful aula. Sebaiknya sih nggak usah gitu loh. Iya, cara jawabnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi secara hukum fikih khilaful aula. Sebaiknya nggak usah karena sudah disolatkan. Begitu. Enggak khawatir. Enggak. Ya. Oh, gitu. Iya. Iya, bisa seperti itu. Tapi tetap kita hukumi boleh ya. Enggak apa-apa. Ya. Gimana? Salat gaib, ya. Iya, betul. Salat gaib itu aslinya, Pak, kalau di zaman Nabi, itu jenazah yang sama sekali tidak ada yang mensolatkan di kampungnya. Sehingga kita yang jauh dari sana sholat di sini namanya sholat gaib, begitu. Kalau kita di Indonesia ini sebetulnya tidak bisa dinamakan sholat gaib. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolati. Misalnya nih Pak, saya punya keluarga di Jawa Timur meninggal, kan ada yang nyolatin kan di sono. Saya pengen nyolati di sini, dari sini, boleh nggak? Boleh. Seperti tadi. Cuma ini sebetulnya bukan sholat gaib sebetulnya. Aslinya itu bukan sholat gaib. Ya, karena sholat gaib itu aslinya zaman Nabi di sono nggak ada yang mensolati. Ya. Enggak harus. Bisa seperti itu. Tapi kasusnya kalau di zaman Nabi itu Raja Najasyi, Pak. Yang Raja Habasyah itu loh. Itu dulu kan kafir, Pak. Raja Habasyah itu yang namanya Raja Najasyi. Tapi sebelum meninggal, Nabi dapat kabar dia masuk Islam, Pak. Raja Najasyi itu. Karena dia tinggalnya di lingkungan orang-orang kafir. Kan nggak ada yang nyolati di Habasyah itu, Raja Najasyi itu. Lalu Nabi sholat di Madinah sama para sahabat. Mensolati, namanya itu sholat gaib itu seperti itu ya. Tapi kalau kita sekarang sholat gaib itu ya kayak tadi sholat 2 kali ya. Nah, di sana udah ada yang sholati, di sini sholat lagi, nggak apa-apa ya. Itu istilah saja. Allah tetap ada pahalanya ya. Ya, silakan. Ada sebagaimana masalah kalau sudah disolatkan di masjid ya pulang rumah karena nunggu saudara sholatin lagi boleh. Iya, tadi berarti masuk ke hukum yang kedua, khilaful aula tadi. Iya, boleh, tetapi sebetulnya nggak usah disolati lagi, nggak apa-apa gitu. Khilaful aula, hukum yang ketiga tadi. Iya. Untuk posisi sholatnya, kadang-kadang di kebiasaan kita tuh jenazah laki-laki harus di sebelah sini. Oh iya, memang. Itu tadi masuk ke bab yang terakhir ya, tidak saya baca. Untuk imam posisi berdiri, tapi sunnah ya. Posisi berdiri itu sunnah. Untuk imam kalau jenazahnya laki-laki disunahkan, bahasanya disunahkan, bukan wajib ya, bukan wajib. Disunahkan berdiri di posisi kepala. Kalau jenazahnya laki-laki. Tetapi kalau jenazahnya perempuan disunahkan untuk berdiri di tengah, di perutnya jenazah perempuannya gitu, di tengah gitu. Itu sunnah, Pak. Umpama keliru misalnya, atau kebalik malah kepalanya ternyata di soto misalnya, tetap sah karena hukumnya sunnah ya. Jadi posisi nggak menentukan. Iya, dia hanya afdol saja, afdoliyah saja ya.
Ya, tetap disolatkan. Ya tadi itu namanya sholat gaib itu kayak gitu itu. Ya, sholat gaib namanya. Tidak apa-apa, tetap disolatkan. Ya. Ada lagi? Ya. Mati syahid. Oh ya, baik, bagus. Ya, ya. Jadi gini Pak, jangan keliru ya. Tadi kan kita sebut mati syahid itu nggak usah disolati ya. Itu adalah mati syahid yang hakiki, yang mati dalam peperangan. Kalau mati syahid karena melahirkan, karena tenggelam, kan ada itu hadis yang menyebutkan kayak gitu ya. Orang yang mati karena sakit perut, meninggal ya. Habis makan jengkol, sakit, meninggal misalnya. Sakit perut itu syahid juga itu Pak. Nah syahid yang seperti ini tetap disolatkan. Jadi syahid yang tidak disolatkan itu khusus syahid yang derajatnya tadi dalam peperangan gitu ya. Kalau syahidnya karena sakit perut, tenggelam atau kebakaran atau tadi melahirkan tetap disolatkan karena dia namanya syahid maknawi bukan hakiki ya. Maknawi istilahnya. Kalau yang hakiki yang dalam peperangan, kalau yang kedua ini namanya syahid maknawi ya. Oke, bagus, alhamdulillah ada yang bertanya. Cukup? Oh, satu lagi. Ya. Itu tetap berlaku 4 hukum. Tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafani sama ya. Jadi yang tidak perlu pakai hukum 3 itu khusus syahid yang asli tadi yang dalam peperangan. Tapi kalau syahid melahirkan, syahid tenggelam tetap dimandikan, tetap dikafani dan disolatkan, tetap gitu. Ya. Gitu ya. 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 Kenapa? Disebutnya itu jenazah. Oh gitu. Kan istilah itu untuk perempuan kan dengan istilahnya. Oh ya. Jadi gini Pak, dalam bahasa Arab itu tidak semua lafadz yang pakai tak marbutoh itu perempuan, belum tentu. Contoh Abu Hurairah itu pakai tak nggak? Abu Hurairah pakai tak marbutoh, tapi laki-laki kan ya. Nah, jadi tidak semua lafadz dalam bahasa Arab kalau pakai tak marbutoh terus perempuan, belum tentu. Sama seperti janazah. Walaupun ada tak marbutohnya, janazah itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, gitu. Ya. Jadi pengecualian itu, pengecualian. Dalam bahasa Arab itu ada pengecualian. Cukup? Satu lagi, terakhir. Gimana? Ulangi. Oh, masbuk, ya. 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 Pertama untuk masbuk, dia kalau ada orang, Pak, gabung berjamaah untuk sholat jenazah. Ternyata imamnya sudah takbir ketiga. Ya, dia langsung saja ikut Allahu Akbar. Maka bagi dia itu baru takbir pertama. Bagi dia, imamnya sudah takbir ketiga. Terus nanti kan imam takbir lagi keempat. Nah, dia takbir lagi yang makmum masbuk tadi, bagi dia itu takbir kedua. Ketika imamnya salah kanan ke kiri, dia masih lanjut takbir ketiga dan keempat gitu. Jadi kasusnya sama seperti sholat yang lain ya. Nambah takbir saja gitu. Kekurangan takbir berapa kali tambahkan saja gitu. Paham? Nah, yang kedua masalah soft. Masalah soft itu di sini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunnahkan kata para ulama ketika ada yang meninggal dunia ini yusannu antakuna sholatul janazah fil masjidi wa bithalathati sufufin fa'aktar. Sunnahnya Pak, kalau sholat jenazah itu di masjid, nah afdolnya itu di masjid ya, meskipun di rumah boleh, tapi afdolnya di masjid dan dibuatkan salah tata sufuf 3 saf. Walaupun satu safnya cuma 1 orang atau 2 orang, tetap dianjurkan jadikan 3 baris, 3 saf. Ya, kenapa? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang yang meninggal dunia itu kalau ada yang mensolati 3 saf
kecuali pasti aujabah, wajib surga bagimu. Itu. Ya. Mudah-mudahan Pak, nanti kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan yang mensolatkan banyak. Ya, makanya kan tadi afdolnya di masjid biar rame. Ya. Apalagi pas sholat Jumat ya, wah tambah rame lagi. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, nanti banyak yang mendoakan, banyak yang mensolatkan. Amin. Baik, terima kasih, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti masih ada satu pembahasan lagi ya tentang ad-dafnu, yaitu menguburkan jenazah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.